Ya, Kira-kira kayaknya sejenis rimpang ya. Kayaknya sejenis rimpang. Oke, di teman-temannya Elang lebih kenal jahe apa maca? Jadi sebegitu bermanfaatnya bahan alam itu, Pak. Iya, betul sekali. Jadi memang, tapi sekarang ini dengan kemudahan teknologi, saya rasa sudah hampir merata ya, untuk orang-orang mengkonsumsi apa namanya, obat-obat herbal. Ya sekarang ini kan obat herbal sudah mudah ya kita dapatkan kan ya. Anak muda nggak cocok minum herbal, benar atau salah tuh? Kalau misalnya jangan ini herbal terus diminum semuanya sampai berbotol-botol, bergalon-galon. Air putih aja kan kalau diminum 3 galon kan jadi berbahaya bagi badan kita ya. Meninggal seketika. Iya. 3 galon. Jadi ini isinya jahe merah sama ada mintnya. Iya. Dan makanya agak segar. Ada lagi satu lagi belum? Bisa nanti habis ini Pak ya. Jadi kita punya slogan ceklik, yaitu cek kemasan, cek label, izin edar, dan kadaluarsa. Kita memang harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang betul, yang benar, dan berkualitas. Bila memang ada informasi yang sifatnya viral, ya kan, dan itu harus di cross check. Iya. Nah ya, apalagi di generasi muda sekarang nih Kak ya, mereka tuh lebih mengikutin yang tren sekarang. Betul. Mereka tuh kayak misalnya yang ini lagi rame, semua diikutin yang itu. Makanya pentingnya edukasi, kita ngebaca informasi yang jelas tuh, yang akurat, biar ndak kemakan hoax gitu sih Kak. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi, Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Laila. Hari ini saya mau ngobrol sama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB-POM di Mataram. Ada Bapak Yogi Abaso Mataram, dan juga ada Muhammad Elang Erlangga, ini Duta Pariwisata NTB 2025, sudah ada di depan saya. Bapak dan Elang, terima kasih sudah hadir. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh, di depan saya ini, di depan kita ada hidangan, tapi bukan kambing Pak, karena belum lebaran. Nanti kita ada games, kita nebak apa di dalamnya. Bapak mau nebak nggak apa? Boleh, apa kita tebak ini? Ada clue-nya enggak kira-kira? Clue-nya Petunjuknya? itu menyehatkan. Menyehatkan, oh iya. Apa Pak? Ya, Kira-kira kayaknya sejenis rimpang ya. Kayaknya sejenis rimpang. Kalau Lang? Ada jahe. Ada jahe? Jahe, ya. Oke. Lihat dari mana Lang ada jahe? Oh ya, diintip. Oke, kita buka. Tadadang. Apa nih kira-kira? Iya, betul. Ada rimpang-rimpang. Rimpang ya. Jadi kita mulai dari, kira-kira yang jahe yang mana? Yang mana Mas Elang? Ya. Yang ini ya. Salah. Oh ini ya. Salah. Ini kan enggak, saya kan mau cium dulu ya. Cium dulu kira-kira. Kan dulu kalau biasanya kan waktu kuliah itu kan organoleptis dulu, ya kan? Iya, kita jelas bukan kan? Ini karena warnanya kuning. Iya, kayak gitu. Nah, kan misalnya jahe yang seperti ini, ya kan? Jahe kan ini Mbak, betul kan? Betul. Betul kan? Dari baunya Mas, gitu. Nah, betul kan? Ya. Jahe juga ini. Ini jahe. Ini apa nih? Ini jahe. Ini apa nih? Coba. Ya. Nah, ini apa nih? Coba Lang. Ya. Tahu enggak? Kalau nggak tahu, kebangetan. Ya kan, sekarang saya juga nggak tahu nih apa. Coba Pak. Ini seperti lengkuas. Ya, kayak seperti lengkuas ya. Ya, seperti lengkuas. Ya kan? Ya, ini lengkuas. Lengkuas. Ini apa nih? Ini tahu apa? Itu. Kalau yang kuning udah jelas. Tahu apa nih? Kunyit ya. Tahu dipakai untuk apa? Untuk kunyit tahu? Biasanya dibuat kayak buat jamu gitu ya. Buat jamu. Betul, terus apa lagi kira-kira kunyit itu ininya? Manfaatnya? Biasa kunyit tuh buat apa? Buat apa? Ya, ini. Bukan di sini. Kalau orang panas dikasih kunyit biasanya. Kunyit sama jahe kalau orang bumbu opor ya. Kalau kuliner. Tapi kalau orang dulu misalnya dia demam itu biasanya di keningnya itu untuk meredam panas itu dikasih jahe sama kunyit di atasnya. Kayak gitu, biasanya begitu. Kalau lengkuas gunanya untuk apa tahu? Lengkuas Mas Erlan biasanya pakai buat apa? Itu buat bahan makanan. Bahan makanan. Oh gitu. Mbak Leri tahu? Lengkuas?
Ya, sama Ya. juga sih. Sama juga, ya biasa angkuas itu biasanya kalau penyanyi itu ya, supaya suaranya Lebih ini ya. bagus, suaranya lebih bulat gitu, menghilangkan serak-serak itu saya makan lengkuas biasanya. Satu ruas itu digigit Dikunyah. kita, dikunyah aja, nanti dia Nggak panas akan tuh, Pak, ya? itulah memang ininya. Oh, Jadi untuk dia memang melegakan Oh, tenggorokan. alah. Nah itu dia fungsi-fungsinya ya, kayak begitu. Oke, jadi ini Ya. lengkuas. Jahe. Jahe. Itu jahe. Jahe. Ya. Ini juga ada 2 jenis jahe, Pak. Ada 2 jenis ya. Ya, ini Oke. jahe putih, jahe biasa. Kalau yang ini jahe merah. Jahe merah. Coba kita lihat di Apakah beda betul merah? Ada merahnya. Memang dia merah ya. Oh iya. Tuh, beda. Ada merah sama gitu. Merah sama putih ya, jahe merah putih. Iya, di pinggiran luarnya Iya. lapisan Baunya lebih merah. kencang ya dibandingkan lebih keras dibandingkan jahe yang biasa ya. Lebih strong Iya, ya. Iya, lebih strong dia. Iya, begitu. Gitu. Nah, karena di sini kita ada duta pariwisata, Iya. Pak, sebagai identitasnya setelang akan dia pakai selempang aja. Saya selempang. Oh iya, Oke. boleh. Wah, jaga betul masalah ini. Iya, cocok lah jadi Ini duta yang pariwisata. iya, 2025. 2025. 2026 siapa? Kalau 2026 sekarang masih pemilihan Masih Pak, belum. Itulah makanya saya tanya. Aceh juga nggak tahu 2026 Kita masih tunggu, pemilihan ya. Iya, 2026. Oke. Ada pasangannya berarti kan duta pariwisata. Kebetulan kemarin saya sendiri Pak. Oh, sendiri. Kemarin yang putri itu dari Lombok Barat dia ngundurin diri. Oh, Soalnya kenapa? dia ngikut duta pendidikan. Duta pendidikan. Oh, Dia kayak bentrok, Pak. Bentrok ya. Iya. Iya. Kan nggak boleh double ininya ya. Iya. Gelarnya ya. Iya, silakan. Gitu. Oke. Sekarang kita sudah ini, jadi yang kita bahas ini adalah soal herbal, karena ini Herbal, termasuk dengan betul. herbal, dan sekarang herbal itu kalau kita tahu ya, banyak yang sudah dalam kemasan praktis. Betul. Nah, Betul. bagaimana kita tahu? Nah, saya mau nanya Pak Yogi dulu, bagaimana kita tahu obat herbal ini itu aman gitu, yang beredar-beredar di Iya. masyarakat, banyak kan jual di marketplace gitu, Pak? Gimana tuh? Iya, yang pasti kan kita kalau melihat obat herbal itu sudah punya nomor izin edar Badan POM itu yang pertama kan. Apakah dia, karena obat herbal itu kan ada 3 nomor izin edar ya, ada fitofarmaka, ada obat, ada obat tradisional yang umum. Nah, biasanya yang beredar di masyarakat kan ada tulisannya POM TR diikuti oleh 9 digit angka seperti itu. Nah, itu yang pertama harus dilihat. 1 punya nomor izin edar. Yang kedua, pastikan nomor izin edarnya itu asli. Seperti itu, karena kan sekarang banyak nomor izin edar asal ditempel, pemalsuan ya. Kita di Badan POM itu punya aplikasi BPOM Mobile di sana, sehingga kalau setiap nomor izin edar yang dimasukkan di sana, kalau muncul datanya itu berarti asli. Oh, iya. Tapi ketika dimasukkan tidak muncul, nggak usah dipaksa, harus muncul ya, jangan dipaksa aplikasinya. Iya. Itu kalau tidak muncul berarti dia diduga fiktif atau nomor izin edarnya telah kadaluarsa. Seperti itu. Nah, yang ketiga tadi, belilah di sarana resmi untuk obat-obat tradisional tersebut. Jadi jangan beli misalnya di sarana-sarana yang tidak resmi, karena resiko terkait dengan keamanan, mutu dan kadaluarsa. Kualitas. Ya, yang terakhir adalah yaitu bahwa obat tradisional itu butuh waktu untuk berkhasiat gitu kan. Oke. Ya tidak ada menyembuhkan Tiba-tiba instan gitu. 1001 penyakit itu tidak ada seperti itu. Jadi Ya, gitu. yang bilang obat herbal bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Ya itu secara empiris tidak ada ya. Oke. Seperti itu, karena kan memang 1 dia butuh waktu, yang kedua setiap obat herbal itu punya indikasi khusus ya, seperti kayak tadi kan misalnya jahe seperti itu menghangatkan badan, dulu dipakai sebagai pereda demam gitu kan, dan seterusnya. Jadi beberapa obat tradisional itu memang punya spesialistik terkait dengan efek farmakologinya. Oke. Iya. Kan di masyarakat juga ada yang bilang obat herbal itu bisa cepat sembuhnya kalau pakai obat herbal. Jadi gimana? Ya, dari pengalaman kami di Balai POM itu biasanya yang memiliki testimoni cespleng gitu kan, langsung misalnya hari ini dia tidak bisa jalan, setelah minum obat herbal langsung bisa lari gitu kan. Rata-rata itu mengandung bahan kimia berbahaya, biasa seperti itu. Dan obat-obat herbal seperti itu kalau kita cek di BPOM Mobile itu biasanya tidak ada registrasinya. Ada dia menuliskan di situ POM TR, tapi mungkin indikasinya fiktif atau palsu. Begitu.
Jadi harus diwaspadai juga yang Iya, seperti itu. betul, Oke. betul. Nah kalau Elang sendiri, Mas Elang, Iya, Mas Elang Mas sendiri sudah familiar nggak atau sudah mulai dekat nggak dengan herbal-herbal atau rempang-rempangan? Kalau untuk saya sendiri sudah lumayan sih, tapi enggak terlalu Misalnya gimana? kayak ini, misalnya kalau lagi demam ya, kalau lagi radang tenggorokan minum teh hangat pakai jahe gitu. Oh, teh hangat pakai Iya, jahe, wedang jahe gitu Iya. ya. Terus? Jahe. Udah itu aja. Iya. Kalau beli yang kemasan-kemasan misal, juga Jarang termasuk sih. jarang. Iya. Jadi lebih ke yang alam-alam gitu Iya. ya, kayak jahe apa gitu. Itu yang dikasih Iya. sama orang tua. Iya. Pernah juga kayak kunyit nih dibuat kayak jamu gitu terus diminum. Hmm, Itu kayak bahannya dari kunyit gitu, kayak diparut gitu dia. oke. Terus dibentuk, ntar dicampur sama bahan-bahan yang lain jadi jamu gitu Oke. deh. Oke, di teman-temannya Elang lebih kenal jahe apa maca? Kayaknya lebih ke matcha. Sama. Sih lebih kenal maca ya. Lebih kenal maca, lebih kenal kopi gitu. Iya. Ya, makanya di sini kita mengenalkan bahan-bahan alam Iya. yang berhasil, apalagi pas COVID Pak ya. Iya, Pas COVID iya, orang betul. ramai-ramai Iya. kembali ke bahan-bahan alam, termasuk Pak Betul. Jokowi waktu itu. Kalau bisa dilihat tuh di beritanya tuh Pak Jokowi minum jahe tuh 3 jahe merah tuh 3 kali sehari tuh untuk Betul, iya. itu. Jadi sebegitu bermanfaatnya bahan alam itu Pak. Iya, betul sekali. Jadi memang ya sebenarnya penelitian empirisnya untuk jahe kan sudah ada yang meningkatkan stamina tubuh, menghangatkan badan, meningkatkan imunitas, itu sebenarnya sudah ada. Jadi untuk pemilihan penggunaan obat tradisional itu saya rasa tepat ya. Di tengah-tengah sekarang banyaknya sekarang konsumsi minuman modern Iya. ya kan. Minuman kemasan. Minuman kemasan, kopi yang apa ke putar-putar itu ya kan, kopi putar-putar ya kan, kan nggak bisa kita biasa Ya. kan kopi putar-putar gitu kan, dan apa namanya, kadang-kadang yang kita sekarang ini juga nggak tahu kan komposisinya seperti apa, lalu penggunaan gula, garam, dan lemak yang cukup tinggi. Nah itu juga dengan penggunaan obat herbal back to nature itu saya rasa lebih baik ya, apalagi dengan tingkat konsumsi gula garam yang sangat tinggi sekarang seperti Iya. itu. Tapi Pak Yogi sendiri minum minuman herbal juga nggak di keseharian misal? Iya. Sedang apa minum? Ya sekarang ini kan obat herbal sudah mudah ya kita dapatkan Iya. kan ya. Kalau orang dulu kan harus marut gitu kan, lalu dicuci sendiri kan. Kalau sekarang kan di Kemasan. pasar-pasar tradisional ya kan, retail sudah mudah modern juga, kan ya. mudah, bentuk saset gitu kan. Di apotek banyak ya kan seperti itu. Jadi mudah. Kalau saya sendiri sih konsumsi yang mudah-mudah Yang praktis yang aja praktis saja gitu kan. Tinggal Karena minum. iya. Nggak mau ribet marut. Soalnya kan kerjaan juga sudah banyak ya. Ya kan kerjaan sudah banyak, kalau suruh marut lagi kan Marut repot. lagi, bener. Ya jadi sudah seperti itu ya. Ya sekarang kan banyak pilihannya. Banyak herbal, pilihan. pilihannya herbal. Betul. Gitu. Elang sekarang aktivitasnya apa Elang? Setelah menjadi duta pariwisata, misalnya ke tempat wisata itu ada hal apa gitu yang menarik di situ? Sekarang setelah dari audisi nasional kayak jadi hasrat ke tempat Hasrat, wisata ya. yang ada di NTB tuh, apalagi yang jarang diekspos oleh medsos tuh Kak. Kayak lebih sering jalan-jalan sama teman gitu, apalagi udah selesai sekolah gitu. Jadi banyak waktu untuk keliling-keliling ya? Iya. Di mana tuh tempat yang paling wow untuk dikunjungi di NTB itu? Kebetulan saya kan kayak suka muncak gitu Kak. Kayak Oke. ke Lombok Timur, Hiking. ke Sembalun. bukit-bukit Oh, Sembalun Sembalun. ya. Kayak di Sembalun, di situ ini nggak? Apa yang menarik di Sembalun selain bukit-bukit, Pemandangan sih Kak. pemandangannya? Iya. Terus hawanya juga beda kayak di puncak deh. Kayak di puncak? Iya. Ya, emang tuh di puncak di Sembalun itu. Apa kira-kira yang perlu diperbaiki di Sembalun itu, Elang? Sebagai duta pariwisata yang memperhatikan pariwisata, apakah dari segi infrastruktur apa segala macam? Mungkin jalannya sih Kak yang ditanjakan itu. Mm, Mungkin dari segi pencahayaannya mungkin malam tuh Kak. mm, Kayak misalnya aku habis muncak nih, mm. turun malam kayak lampunya tuh kurang Kak. Kayak Hmm. misalnya lihat yang aku turun ke bawah ada kendaraan yang naik ke atas tuh kayak Iya, ya, rawan dibelokannya. banget itu. Iya sih, memang wisata Sembalun itu memang ada rawan dikit, Pak. Ada rawan. Hmm. Iya. Dan saya beberapa kali ke Sembalun dan memang
wisata Sembalun itu cocok untuk minuman yang hangat-hangat. Betul. Dan ada Ya. beberapa kafe yang memang yang menyediakan minuman herbal, salah satunya jahe. Itu Betul. jahe hangat, jahe merah itu ada di situ gitu. Elang sempat minum, coba nggak? Ada beberapa kafe tuh yang menyediakan di situ. Aduh, boleh sebut merek nggak sih kafenya? Kalau yang di Sembalun sendiri belum sih, Oh Kak. belum, Ya, harus coba itu. Gitu. Iya. Pak Yogi udah Iya. ke Sembalun? Saya belum pernah ke Jangan Sembalun. ke situ dong Pak. Ya. Wajib, Harus Pak. wajib. Bagus, Pak. Iya, mungkin tadi solusinya tadi apa Mas Elang bilang apa kalau turun dari itu Oh ada ya, tanjakannya. Emang agak tricky sih terus jalan. ada Agak tricky kan, curam. itulah makanya jahe merah itu salah satu solusi. Ya, Ya kenapa kan? bisa jahe merah sebagai satu Iya iya, solusi? karena kan dengan mengkonsumsi jahe merah itu kan kita bisa meningkatkan kewaspadaan, ya betul. kan, meningkatkan stamina sehingga pada saat berkendara itu bisa lebih fokus, Oke. gitu kan ya. Oh, iya. Mungkin Oke. bisa dicoba itu, Mas Coba. Elang ya. Jadi Iya, sebelum ke situ minum jahe merah dulu. Minum gitu. jahe dulu ya seperti itu. Kebetulan nggak pernah. Oh, enggak pernah ya? Harus coba. Iya. Nanti kita coba bareng-bareng. Oh ya, untuk menghilangkan ngantuk juga kan bisa menggunakan jahe, dioles di mata begitu kan. Panas dong. Ini Nggak bisa enggak tidur. ya. Nggak bisa tidur. Ini enggak ya, enggak. Iya. Soalnya Mas Elang terlalu ini dia, terlalu serius Oke, ya. santai lang. Iya, Pak. Itu. Dan saya baca-baca Pak Yogi dulu nih. Iya. Oh, Ya. Pak Yogi, Mas Yogi, Mas Yogi lah supaya Oh, kita seimbang dengan Mas Elang ya. Jadi Seumuran. ada dua mas-mas ini Ada kan. dua mas-mas, Satu oke. Mas Lombok, satu Mas Jawa. Oke. Ya. Mas Jawa yang namanya Mataram. Iya. Oke. Iya, iya. Oke. Oke. Mas Yogi. Iya. Duh, secanggung kan ngomong Mas Yogi. Saya enggak. Oh. Oke. Ya, gimana? Mas Yogi kalau saya Ya. baca-baca profilnya baru bertugas di Mataram gitu Iya, ya. betul, Mbak. Baru bertugas di Mataram sebelumnya di Saya sebelumnya pernah bertugas di Sumatera. Saya bertugas di di Sumatera. Provinsi Bengkulu. Iya. Nah, mungkin bedanya penggunaan herbal yang di sebelum-sebelumnya sama yang di sini tuh dari pandangan Pak Yogi sendiri tuh seperti apa masyarakat Iya, kita? betul. Jadi memang tiap daerah masyarakat itu punya kekhususan khusus terkait dengan obat herbal seperti itu. Kalau di Sumatera itu kan herbal itu kan biasa dikonsumsi sebagai rempah-rempah mereka. Oke. Karena di makanan setiap hari mereka itu kan menggunakan banyak rempah-rempah begitu. Dan untuk yang mengkonsumsi seperti jahe untuk bahan minuman itu memang lebih banyak di daerah Jawa seperti itu Oke. ya. Tapi sekarang ini dengan kemudahan teknologi, saya rasa sudah hampir merata ya Iya, untuk orang-orang mengkonsumsi obat-obat herbal tradisional, karena back to nature itu sekarang menjadi pilihan kan orang-orang ya seperti itu. Apakah sekarang lebih fokus kepada bahan kimia dan obat-obat tradisional, dan saya rasa juga obat tradisional itu kan memiliki keunggulan salah satu low toksisitas seperti itu, dan banyak lagi keunggulan yang lain dibandingkan dengan penggunaan obat-obat kimia. Nah, jadi memang tiap daerah berbeda orientasi terhadap obat tradisional, tapi dengan kemudahan teknologi sekarang, pengemasan dan lain-lain, saya rasa makin merata untuk penggunaan Bisa obat tradisional dan dikonsumsi mudah, semua masyarakat. betul, dan mudah dikonsumsi. Iya. Betul ya Mas Ella? Iya. 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 Dan kita Indonesia kan memiliki Iya. kekayaan herbal yang luar biasa Luar ya. biasa, Ya, Dan betul. contohnya Melimpah. yang ada di sini ya Iya, melimpah banget. ini baru salah satu. Baru Bukan Iya salah kan? satu, ini banyak. Iya, baru Masih satu. sebagian kecil. Betul. Oke, salah satunya. Di sini biodiversity. Oke. Iya, seperti Boleh itu. dijelaskan biodiversity itu? Ya itu tadi, ya saya sudah jelaskan. Ya, jadi maksudnya banyak sekali kan keragaman spesies dari tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia, dan juga banyak produk-produk tumbuhan itu yang memang bisa digunakan untuk pengobatan yang sudah Iya. secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kita. Salah satunya adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan lain-lain yang biasa memang dikonsumsi untuk sebagai obat tradisional begitu. Oke. Elang, kalau saya mau tanya Elang, ya Kak. anak muda nggak cocok minum herbal, benar atau salah tuh? Salah sih Kak. Kenapa salah? Ya anak muda juga misal kalau sakit kan butuh herbal juga Kak, Oke. buat penyembuhan. Kayak saya kalau demam kan
Apa? Minumnya teh campur jahe, hangat jadinya Oh, badan. teh hangat campur jahe yang hangat badan. Jadi Iya. itu salah ya? Salah. Iya, karena herbal bisa bisa dikonsumsi untuk semua Semua usia. kalangan. Usia. Untuk semua usia. Itu gimana penjelasannya, Pak? Bisa? Ya, jadi betul sekali Mbak. Jadi untuk obat herbal itu memang banyak bisa dikonsumsi seluruh usia ya, baik anak-anak maupun dewasa. Tapi memang tetap kita harus merujuk kepada aturan pakai yang ada di Oke. label kemasan. Di sana kan dijelaskan Standar. apakah misalnya 3x1, Oh, ya. ya kan, ataukah 2x1, itu tetap harus dipatuhi seperti itu, meskipun mungkin yang diminum adalah ekstrak jahe seperti itu. Jadi saya sih cocok betul memang karena efek toksisitasnya rendah sehingga lebih mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan segala umur. Cuma tetap harus membaca label penggunaan. Oke. Orang pintar membaca label. Iya. Orang pintar membaca label. Iya. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya jangan ini herbal terus diminum semua nyampe Iya. berbotol-botol, bergalon-galon. Air putih aja kan kalau Iya, diminum 3 galon kan jadi Iya, berbahaya nggak bagi badan berbahaya. kita ya. Meningkat seketika. Iya. 3 galon. Jangan sampai 3 galon. Elang juga memperhatikan tuh cara konsumsi herbal juga. Ya sih Kak, biasanya dibaca di label kemasan yang di Kemasannya belakang ya. Sama kayak kita minum misal konsumsi obat gitu kan. Kalau setelah saran dari dokter kan nyampe rumah kita baca juga cara minumnya gimana Oke. biar nggak overdosis. Oh, biar nggak overdosis. Iya ya. Dosis ya. Masih overdosis. Oke, Iya. karena ini kita berbicara soal herbal, tentunya kita harus mencicipi Oh iya. herbal itu. Silakan. Ini ada wadaw. Nah, Oh, kita mulai iya. nebak lagi nih, kira-kira ini Tebak-tebakan apa? ya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita cheers, kita tebak dulu. Iya. Kira-kira ini apa? Dari Pak Yogi dulu deh. Cium dulu. Ini baunya ini mah ya kuat sekali ya. Strong ya? Iya. Oke. Dari warna, dari Ini penglihatan. campur-campur ini. Ada Iya. jahenya. Iya ada jahenya. Ada apa namanya? Bikin seger Ini ya? apa ya? Ya, adem di hidung. Adem di Iya. Ya, berarti Kira-kira ada seperti daun mintnya. daun mintnya. Ya, peppermint atau Oh apa iya ya? lagi bikin Ya kan? Mm-mm. Iya. Kayak lagi flu gitu. Lagi flu. Oke, sekarang kita minum ya. Apa kita Oh, cheers boleh. dulu? Oke. Nggak usah. Yang mana terserah aja ikut aja. Oke, minum Ya. dulu. Bismillah. Bismillah. Ya, Kok pada merenung? ya. Kayak habis gosok gigi. Ya fresh gitu. Ya, Fresh ini ya? agak dingin ya Iya. kan, melegakan pernafasan, tenggorokan, Tenggorokan. ya. Pak Yogi dulu deh. Ini apa kira-kira ada jahenya? Yang pasti ada jahenya. Cuma yang berasa rasa segar ini mungkin Mint. jenis ini ya, daun mint mungkin ya. Daun mint. Yang Daun mint. strong. Ya. Terus Kok ada apa ya? apanya lagi ya? Ada, Seger di tubuh. tapi bukan kunyit ini. Apa ini ya? Kayak sedikit Iya, kayak ada kunyit. lengkuas atau apa ya? Mungkin ya. Atau ya begitu. Kan agak rasa-rasa Oke. ini ya. Betul. Oke, jadi bocorannya ini Ini apa jahe ya? merah. Oh, jahe Oh. merah. Iya, jahe merah. Tadi kan Ini kita pur sempat jahe merah. iya, Pur jahe merah. jahe merah. Oh, ini. Tadi kan kita sempat ini kan. Ini Oh, iya. wanginya lebih strong. Jadi ini ada jahe merah. Jahe merah. Ini Iya, yang melegakan. 100% jahe merah. Iya. Jadi ini isinya jahe merah sama ada mintnya. Iya. Dan makanya agak Agak segar. Ada lagi satu lagi boleh? Bisa nanti habis ini Pak ya. Habis ini bisa. Wah, Pak Yogi udah habis setengah. Nggak haus ini. Suka ada teh herbal kayak itu. Wah, Iya. suka. Gimana rasanya, Lang? Cocok nggak ya, Mas Elang ya? Cocok. 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 Adem masuk di tenggorokan ke bawah gitu. Emang Adem selain di tenggorokan masuk mana lagi? Masuk ke lambung. Langsung lambung. Oke, sekarang pilihannya Lang. Kalau dihadapkan ada 2 gelas di sini ada teh jahe merah sama di sini ada matcha atau latte atau kopi, pilih mana? Aduh, berat sih Lang. Teh juga sih. berat. Berat. Berat ya. Tapi kalau Untuk buat kesehatan. kesehatan ini sih. Iya, untuk kesehatan sih ini ya. betul. Oke. Coba kita lagi, coba betul apa enggak ya? Jahenya? Iya ya. Seger. Enggak. Lang, sekarang kan sudah tadi ngobrol-ngobrol baru lulus sekolah, SMA ya. baru lulus SMA. Nextnya apa Lang? SMA-nya di mana? Di Mandua Mataram. Oh, di Mandua. Iya. Terus setelah lulus rencananya kemana?
Rencananya mau lanjut ke perguruan tinggi UPN Di Yogyakarta ya. Jurusan? Jurusan teknik minyak. Teknik minyak. Wow, teknik Iya. minyak. Oh, kita sedang krisis minyak nih. Sedang krisis minyak butuh Iya. anak-anak minyak banyak, Pak Yogi. Iya, Pak Yogi nggak berkomentar soal itu. Kenapa milih itu, Lang? Sebenarnya ada dua opsi kan Kak. Di tempat saya daftar tuh ada dua pilihan. Pilihan pertama sama pilihan kedua. Yang pilihan pertama teknik perminyakan, yang pilihan kedua teknik pertambangan. Pertambangan. Nah kemarin baru seleksi berkas gitu yang pakai prestasi. Kebetulan saya pakai prestasi dari duta ini juga. Oke. Mantap. Baru seleksi berkas kemarin, alhamdulillah lolos. Terus besok ini Rabu seleksi wawancaranya. Wow. Ya, Semoga lolos, Lang. amin. Oke. Amin. Nanti siapa tahu pewawancara nonton podcast kita. Amin. Gitu, Lang. Mungkin respon orang tua, teman-teman di sekolah, para guru ketika Elang menjadi duta pariwisata NTB. Tentunya kalau di lingkungan sekitar tuh kaget sih Kak. Kayak saya ikut ini juga tuh kayak diem sih sebenarnya. Diem-diem. Orang tua juga tuh saya ngebilang ke orang tua tuh waktu udah lolos. Foto dulu. Ya, kayak prosesnya tuh enggak saya bilang gitu. Jadi Kayak tiba-tiba aja. tiba-tiba menang Ya, aja gitu. Terus teman-teman yang dengar juga seneng gitu. Kayak guru-guru juga wali kelas gitu kayak bangga gitu. Iya. Ya, lebih dikenal lagi sama guru-guru. Oke. Asli Elang dari mana? Kalau saya aslinya dari Dompu, Kak. Oh, dari Dompu. Iya, dari Dompu. Pindah ke sini buat ini di Mandua Mataram. Oke. Di Dompu ada herbal juga. Banyak sih kayak gini di rumah nanam. Oh, nanam. Mamah ya. Kayak Oh. kunyit, jahe gitu di belakang rumah banyak. Oh, berarti Elang juga dikenalkan sama orang tua soal herbal-herbal Iya. tuh dari kecil Dari juga kecil ya. ya. Oh, keren. Nah, ini kita balik lagi ke kayaknya akan menjadi minuman favorit. Elang ini harus dikenalkan ke teman-teman. Nanti Iya, misalnya kalau sudah kuliah kan banyak tugas praktek, butuh yang menghangatkan dan bikin mata melek. Betul. Ya. Solusinya minum herbal Minuman herbal. yang bikin seger. Iya. Ya. Gitu nggak sih, Pak Yogi? Betul. Iya. Kan sudah kita buktikan tadi kan. Iya, mudah-mudahan kalau nanti ke Sembalun lagi kan. Iya, Iya. untuk meningkatkan konsentrasi Harus kan minum ini. harus minum jahe Tapi merah. bener banget sebagai sebagai tadi nyebutkan duta pariwisata Sembalun tuh orang ke Lombok itu harus ke Sembalun, Pak Iya, Yogi. wajib Kak. Oh, iya. Bagus banget sana, Pak. Bagus ya. Iya. Dingin. Oke, dingin ya. Iya. Ya nanti saya jadwalkan juga untuk itu kan pemeriksaan sarana-sarana kefarmasian. Mungkin bisa di sana juga Dan seperti itu itu. kuliner juga banyak, Pak. Kuliner di sana banyak ya. Mungkin nanti di situ ada razia kan kayaknya seru deh. Iya, Oh, ada razia di situ. jangan Oke. ada razia. Oh, ada razia dia di situ. Oke. Pak Yogi dan Mas Elang, Pak Yogi, Mas Yogi. Iya. Nggak apa-apa ya Pak Mas itu karena Enggak apa-apa. beda-beda. Saya ada games. Gamesnya itu benar atau salah? Ya. Oh, tadi sudah dijawab sama Pak Yogi. Produk herbal harus sesuai aturan. Iya, Itu betul. benar. Benar. Oh, benar. benar. Terus anak muda sekarang sudah aware sama obat-obat herbal. Sama herbal, minuman herbal. Sudah mulai. Sudah mulai. Iya. Oke, Elang contohnya tadi. Iya. Nah, ini kalau herbal yang pahit pasti manjur. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Kenapa? Karena Iya, karena memang kan tidak semua yang berasa pahit itu merupakan merupakan langsung. obat. Iya, Obat. seperti itu. Memang rata-rata jamu-jamu itu memang rasanya pahit rata-rata. Tapi kan tidak bisa kita justifikasi. Ada juga yang rasanya tawar, seperti rebusan air sirih itu rasanya tawar. oke. Ya, padahal kita tahu kan kegunaan air sirih seperti apa. Jadi memang tidak semua, tapi memang rata-rata seperti itu. Jadi itu mungkin jawabannya apa ya? 50-50 lah. Ya, 50-50. Tidak Karena semua. ada herbal yang pahit juga. Ada herbal yang pahit ya, tapi untuk apakah dia punya efek atau tidak, itu ya harus ada pengujiannya kan seperti itu. Oke. Jadi tidak Iya. selama yang pahit itu adalah obat yang manjur. Betul. Oke. Herbal Kopi kan pahit. kopi pahit. Iya. Enak tuh. Enak kan? Enak banget, Iya. Enak tuh banget. Itu kan obat ya. Ya.
obat ngantuk. Teh jahe ini nggak pahit tapi Tapi juga merupakan obat herbal. oke, melegakan tenggorokan. Iya, kita cicipi lagi. Ya. Ya, betul. Pak Yogi kalau mau nambah bisa. Itu Nanti tadi kita- saya minta kan tadi bisa Oh, nambah iya. satu lagi. Boleh. Boleh. Hmm. Oke, Apalagi gamenya? ini kita masih bermain benar atau salah. Buah herbal kaya vitamin C. Buah herbal kayak vitamin C. Contohnya? Buah herbal kaya vitamin C itu jeruk. Oke. Jeruk memang salah satu buah yang kaya vitamin C, tapi tidak hanya jeruk. Tidak hanya jeruk. Tidak hanya jeruk, ada beberapa buah yang lain juga kaya vitamin C. Contohnya buah naga. Oke, buah naga. Itu juga kaya vitamin C seperti itu. Karena yang tidak hanya jeruk kan, ada beberapa yang buah-buahan yang kita kenal itu dia punya vitamin C yang cukup tinggi. Cuma memang budaya kita di Indonesia itu Kenalan jeruk. kenalnya itu jeruk. Jeruk. Kenapa? Karena satu mudah didapat, Betul. ya kan. Yang kedua Baik. terjangkau. Kalau konsumsi buah naga ini kan baru kita kenal mungkin sekitar 10 tahun belakang ya. Tapi zaman kita dulu masih sekolah kan, Iya. ya kan, vitamin C adalah di jeruk. Iya. Oke. Vitamin A di buah Apa lang? apa? A? Apa? Bukan apel ya, wortel. Baru ngejap Iya. anggur. Macam anggur. Iya, Ini seperti dibilangin itu. apel gitu. Iya, jadi kayak gitu kan, karena hasil pendidikan kita waktu kita sekolah dulu Oke. kan. Tapi setelah ke sini kan sebenarnya banyak juga buah-buahan yang Oke. banyak mengandung vitamin C begitu. Oke, sekarang sesi perkenalan. Lang tahu nggak BPOM itu apa dan tugasnya apa sebelum? Kan kita ngobrol nih tadi sama Ya. BPOM. Nah, Lang dulu deh. Lang tahu nggak BPOM itu apa? BBPOM atau BPOM, Kak? BPOM. Sekarang kan kita ngobrol sama kepala BPOM Ya. di Mataram. Coba. Nah, kalau BBPOM tuh kurang tahu, Kak. Oke, BPOM dulu deh. Yang BPOM. Lang tahu. BPOM Badan Penyelidik Obat Iya. dan Makanan gitu. Oke, terus Iya. yang tugasnya apa? Tugas itu kayak misalnya kayak ngecek sesuai standar nggak kayak suatu produk tersebut dia tuh aman nggak dikonsumsi ke masyarakat gitu. Oke. Kayak contohnya herbal juga kan dia kan ada label kayak label Label di kemasan iya itu ya. tinggal kemasan kayak cara konsumsinya gitu. Seharusnya kalau udah diteruji sama BPOM seharusnya aman. Oke, sudah terdaftar di BPOM harusnya aman. Itu yang Lang kata sama BPOM. BPOM. Nah, sekarang kita tanya Pak Yogi. Pak Ya. Yogi gimana tuh? Jawaban Lang benar nggak? Duta Soal Kualitas? BPOM. Oh bukan. Oh ya. Karena tadi Soal kan BPOM. nanya gantian ya. Kalau soal BPOM ya betul sih memang. Jadi mungkin yang perlu diluruskan adalah kalau di pusat namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke, BPOM. Di Jalan Percetakan Negara. Kalau di daerah namanya balai. Ada balai besar, ada balai saja, balai POM. Karena itu juga melihat dari satu catchment area, yang kedua terkait dengan kemampuan pengujian laboratorium. Tapi tugas dan fungsinya sama. Betul tadi yang disampaikan sama Mas Elan kan, jadi kita melakukan pengawasan, ya, melakukan pembinaan UMKM, lalu melakukan sosialisasi, bahkan melakukan tindakan pro justisia seperti itu, Oke. penindakan, lalu penangkapan, razia dan lain-lain, seperti itu, ya kan? Razia itu menarik. Kalau ada Ya. razia nanti Lang ikut deh, menarik tuh. Oh iya. Biasanya itu di pasar-pasar banyak. Ya, di pasar itu sifatnya masih pembinaan kalau di pasar. Jadi kalau kami ini biasanya yang undercover. Oke. Ya, kalau melihat di berita media sosial kami kan juga misalnya pengamanan terhadap obat-obat yang tertentu, nah seperti itu. Kalau di pasar-pasar itu sifatnya pembinaan, Oke. seperti itu. Ya, Itu Lang. Sedikit Oke, Kak. dipahami. ya, paham ya? Ya. Sepakat? Jadi mengawas, Sepakat, ya. obat dan makanan. Dan itu terus dipantau Pak ya. Iya. Kan karena tantangan kita sekarang di era digital banyak sekali produk-produk yang Iya. bisa bebas diperjualbelikan Betul. tanpa ada izin Iya. BPOM dan sebagainya. Ilegal. Ilegal, Banyak betul. sekali. Iya, jadi memang itulah tantangan Badan POM ke depannya ya, dengan adanya transaksi online, lalu Iya. e-commerce ya, media sosial, Lebih bahaya. Facebook dan lain-lain itu kan lalu lintas barang ilegal maupun legal itu kan sangat Banyak. banyak seperti sekali. itu. Makanya dengan keterbatasan kami sumber daya nggak mungkin kita menyetop semua itu kan, sehingga langkah yang diambil oleh Badan POM adalah
meningkatkan pengetahuan dari masyarakat. Masyarakat harus bisa membentengi diri sendiri dari obat-obatan atau makanan yang tidak memenuhi standar Harus atau bisa merugikan membedakan. kesehatan. Ya. Betul. Seperti Mas Elang ini kan Betul. sudah paham apa yang harus dikonsumsi, harus Dilakukan, aman, iya. sehat, punya nomor izin edar, kan seperti itu. Itu sudah bagus sebenarnya pengetahuan seperti itu. Apalagi kalau nanti di HP-nya diinstal Bepom Mobile, itu lebih cakep iya, lagi. iya, boleh. Kebetulan Nah, ini belum sih, Pak. Duta Belum ya. Pariwisata menginfluence anak-anak muda lah. Betul, masalah. terutama kosmetik kan. Iya, Nah, betul. kosmetik nanti Mas Elang kan bisa sampaikan ke sana gitu. Bagaimana memilih kosmetik, memilih obat tradisional, mengkonsumsi obat-obatan, ya kan, mengkonsumsi makanan yang aman untuk kesehatan. Jadi jangan terpengaruh oleh lingkungan, terutama sekarang penyalahgunaan obat, itu kan. Nah, bisa nanti tugasnya Mas Elang sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM, yang tujuannya adalah nanti generasi emas 26. 45. Oh, 45. Generasi emas 2045. Itu Kalau 2026 besok. 2026 hari ini dong, Mbak. Oh iya, Iya, ya. Iya. Oke, tugas Duta Pariwisata menginfluence Iya, anak-anak betul. muda agar lebih banyak yang Iya. paham dan aware Iya, dengan yang namanya produk yang betul, aman, dan betul. juga di Bepom itu terkenal banget sama ceklik itu, Pak. Iya. Nah, itu gimana tuh Nah, untuk betul memastikan ya. aman? Jadi ceklik ya. Jadi kita punya slogan ceklik, yaitu cek kemasan, cek label, izin edar, dan kadaluarsa. Oke. Misalnya kalau cek kemasan gitu kan, kemasan itu harus dalam kondisi baik, ya kan. Jangan biasanya ibu-ibu ini kan sudah kalau melihat diskon, potongan Diserbu. harga itu kan gelap mata ya. Mau kemasannya mau rusak, mau enggak. Nah, itu kadang-kadang yang penting harganya Murah. murah kayak gitu. Nah, itu harus hati-hati. Iya. Kemasan tuh harus dalam kondisi baik, terutama untuk produk-produk dairy atau produk susu. Oke. Ya kan, kadang-kadang ketika dia misalnya ditaruh di tempat yang panas, itu dia menggembung kan, itu bukan volumenya tambah banyak kan. Kok ibu banyak ini sedikit, ini banyak, enggak begitu. Lebih Volumenya untung sama, beli ini. untung kan beli yang Iya. gembung, padahal Padahal enggak. salah. Padahal salah. Kemasannya itu gembung, padahal sudah rusak. Oke. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah label. Nah, label itu harus berbahasa Indonesia. Harus berbahasa Indonesia. Harus berbahasa Indonesia. Meskipun Dari misalnya produk luar. produk impor gitu harus ada label bahasa Indonesianya. Oke, berarti meskipun produk impor harus ada label. Harus ada Ya, bahasa Kayak translate di Indonesianya. bawah gitu ya. Ada translate bisa, Oke. ada ditempel bisa, atau sudah dicetak seperti itu. Itu sudah ada peraturan terkait dengan label di Badan POM. Dan jangan tergiur oleh obat tradisional atau kosmetik, terutama Iya. dari luar kan, dari Iya. Korea kan, mau cantik ya kan, mau Itu sih glowing biasanya. ya kan, mau licin mukanya gitu. Glowing. Glowing kan Iya. dia. Nah, ternyata labelnya misalnya bahasa Cina semua, nggak ada bahasa Indonesianya, itu nggak boleh. Terus harus cek ini Ya, skincare. skincare-nya apakah ininya. Terus yang ketiga, punya izin edar. Semua produk obat dan makanan itu punya nomor izin edar Badan POM, termasuk kosmetik dan obat tradisional. Seperti itu. Kosmetik terutama harus ada tulisan POM NA, diikuti oleh berapa digit angka. Oh, iya. Itu sudah ada. Dan yang terakhir adalah kadaluarsa. Nah, kadaluarsa itu ada dua penulisan. Kadang-kadang kan ada yang ditulis pakai tanggal. Ada, ya. Kadaluarsa Iya. tanggal Expired gitu. Ya, 19 Mei. Iya. Ada yang kadaluarsa Mei 2026. Nah, kalau Mei 2026 masih boleh dikonsumsi nggak, Mbak Lele? Sekarang kan bulan Mei 2026 nih. Oke. Tapi ada Masih bisa tanggalnya. dikonsumsi nggak? Kalau tulisannya kadaluarsa Mei 2026. Masih bisa Seharusnya dikonsumsi? Enggak ya? Enggak. Kalau masih apa? Seharusnya enggak sih sebelum Nah, bulan Mei. Jawabannya adalah sebenarnya Tidak. tidak apa-apa dikonsumsi Oh. sampai dengan akhir bulan. Udah pede banget kita Iya. ternyata salah. Udah sampai dengan akhir bulan. Oke. Tidak apa Oke. sampai akhir bulan, dengan catatan tidak ada perubahan warna, rasa, dan Oke. bau kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu kok ini kadaluarsanya masih pendek ya, tapi kok pas dibuka sudah bau kan. Kadang-kadang banyak konsumen komplain kan. Nah, itu banyak penyebabnya. Misalnya ternyata si tokonya naruh di tempat yang panas. Yang paling mudah itu kan air minum dalam kemasan seperti ini kan. Di situ ditulis jangan terkena sinar matahari langsung. Nah, itu ada penyebabnya, karena ketika kena sinar matahari langsung dia akan tumbuh seperti ada jamur atau ada slime-nya, meskipun kadaluarsanya masih jauh. Oke. Nah, begitu. Itulah tadi terkait dengan checklist. Coba diulang. Udah ceklik ya. Nah, Oke. dari semua yang disampaikan Pak Yogi, mana step-step yang biasanya anak muda lakukan
Mas Elang. Yang Mas Elang lakukan deh, misalnya kalau membeli sesuatu yang dilakukan biasanya mana? Pasti cek expired ya. Saya juga Ya melakukan itu hal paling itu. pertama sih. Iya kan? Misalnya ke minimarket beli roti gitu yang duluan dilihat expired. Expirednya betul. Iya, memang begitu. Itu yang harus dicek pertama. Tapi tidak hanya itu. Iya, yang Ya penting kan? klik itu Kemasan, label, izin edar terutama. Makanya kami menyarankan kalau bisa install Bepom Mobile. Karena di situ ada fitur QR code-nya kan, baik Tinggal jamu, scan. tinggal scan aja, tinggal di-scan di situ. Kalau nanti datanya muncul, berarti produknya resmi. Tapi kalau sudah di-scan, nggak bisa dimasukin nomornya, nggak bisa ya, nggak usah dibeli, jadi paksa untuk dibeli kan seperti itu. Atau lapor di situ, dilapor ke di sana ada fitur lapor, itu bisa dilaporkan ke sana. Nanti kalau Bepom misalnya Bepom Mobile bisa dilaporkan, siapa tahu ada apa namanya? Ada produk-produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, di foto saja bisa dilaporkan di situ. Nanti terkoneksi dengan kami, tergantung daerahnya mana dilaporkan. Nanti kalau misalnya di Mataram, ya nanti masuk infonya ke kami, kita bisa tindak lanjuti seperti itu. Nanti kita Iya. download Bepom Mobile. Bepom Mobile. Ya. Itu sangat memudahkan. Iya. Sebelum minum, ya nggak ada yang minum, saya Kok minum. nggak ada yang nawarin? Oh iya, Silakan. ditawarin. Silakan, kita minum dulu. Dan terkait dengan herbal-herbal yang kita punya, itu WHO pernah berkunjung ke salah satu pabrik herbal jahe merah khususnya, itu ke Cikarang, dan itu memang untuk melihat standarisasi. Jadi sebegitu apa ya, kita diakui lah gitu bahwa produk herbal kita tuh luar biasa. Jadi ya kenapa kita tidak bangga dengan ini gitu, Mas Elang ya? Bangga produk lokal. Bangga produk lokal, bangga dengan tumbuhan-tumbuhan alam yang muncul di tanah. Hidup Mas Elang. Hidup Mas Elang. Hidup herbal. Karena kita berbicara soal herbal. Oke, Mas Elang sebagai duta pariwisata yang keliling-keliling gitu ya. Di Sembalun tuh banyak agrowisata juga kan ya? Iya. Kalau di Sembalun itu, ini kalau saya sendiri ya, di Sembalun itu memang menariknya di situ karena banyak agrowisata, karena banyak ini ya, ada wisata petik apel, kemudian banyak di stroberinya Ya, betul. gitu. Terus kemudian di sana juga nanam-nanam herbal juga. Nah, gimana menurut Mas Elang, kalau misalnya agrowisata kita itu bisa maju seperti destinasi Mandalika dan sebagainya? Nah, tentunya sangat bernilai positif sih Kak, buat petani-petani yang menanam herbal di Sembalun gitu, bisa menaikin ekonomi mereka juga, bisa membantu lah kehidupan mereka. Jadi ada pilihan wisata yang lain ya, Iya. dibanding selain dari wisata-wisata yang lain, wisata bahari dan sebagainya. Ada agrowisata kita, potensi kita luar biasa sih. Sangat beraneka ragam lah. Sangat beraneka ragam. Oke. Gitu Elang ya. Iya. Udah itu aja. Saya nggak ditanya. Pak Yogi Nggak sabar mau sih ini. Kak. Coba pertanyaan sama aja, tanya Oke. Giat. Oke, Pak Yogi mau jawab kayak Sebagai gimana? duta wisata, bukan? Ya gimana? Pak Yogi mau jadi Ya. duta apa kira-kira? Enggak, jadi Duta tadi Bepom. pertanyaannya Mas Elang Betul. bisa tambahin ya. Jadi Oke. memang sebenarnya kan kalau melihat dari, karena saya sudah beberapa kali bertugas di tempat yang lain gitu, Berbeda-beda. memang sekarang ini pemandangan terkait dengan taman-taman seperti agrowisata itu Agrowisata. sudah menjadi tren ya, saya Iya, rasa betul. ya, seperti itu. Dan kan ada kadang-kadang itu metik jeruk sendiri, ya kan, bayar berapa dia metik jeruk sendiri. Nah, Iya. mungkin juga bisa dikembangkan misalnya di dalam kawasan agrowisata itu juga ada kafe jamu. Iya, bisa Nah, dimanfaatkan gitu. karena kalau di tempat saya dulu bertugas kan ada kafe jamu di pasar gitu ya. Nah, itu kafe jamu di mana kafe jamu itu bentuk kafe modern yang banyak anak muda di sana. Jadi minum jamu tapi dalam bentuk kafe. Jadi Nah, ada live music di sana. Itu waktu saya bertugas di Jawa itu sudah mulai seperti itu. Nah, itu Iya, yang iya, banyak menarik itu. apa namanya? Harus yang diterapin sih di banyak sini. diterapkan di sini. Mungkin kalau Mbak Laila mau usaha itu juga bagus kan? Kafe jamu ya? Kafe jamu. Ya, jadi jamu-jamu yang
apa namanya, karena kan ada jamu stamina ya kan, lalu jamu untuk meningkatkan imunitas ya kan, dan itu tuh bisa dikemas menjadi lebih modern ya kan, ala itu kafe lah. ala kafe. Iya, biar menarik. Kalau di Lombok ini saya belum lihat kayaknya ya. Belum ada. Belum ada kan. ya. Nah, Yang ada kalau kopi. iya, Matcha. kalau di Jawa sudah ada yang seperti itu di beberapa tempat itu. Saya lihat gitu sudah mulai, dan itu pengunjungnya bukan orang tua ya. Bukan Anak muda. orang, tapi anak Anak muda muda. sudah Anak mulai muda. Karena itu kayak tadi gitu. anak muda sekarang mulai aware dengan back to nature itu Iya, tadi, dan betul. mulai apa, gaya hidup mulai inilah, Iya. ada gaya hidup baru Mulai yang lebih sehat dengan Iya. konsumsi herbal. Iya. Iya, di antara gempuran ratusan kafe kopi Betul. dan kafe matcha, Kafe ada matcha. kafe Iya, atau di mix Herbal. dengan itu kan Kafe- kopi jahe. kopi jahe. Iya. Ya itu kan juga bisa seperti itu. Itu bisa untuk apa Ide namanya? tuh, Mas. Ide wirausaha ya kan, untuk yang apa? Gen Z ya, Gen Mbak Z. Laila Iya, sama betul. Mas Elang gitu kan. Menarik itu. Nanti di Nanti tinggal saya ngawasi kan. Ngawasi. Ngawasi. Terusnya. Makanya sebelum Bagus kita nggak buka, bahannya? iya, betul. Sebelum kita buka, kita telepon Pak Yogi nih, Iya. gimana, aman nggak gitu. Betul. Iya. Jadi kembali masalah jamu itu, memang ketika saya melakukan sosialisasi ya, kami kan juga dengan Komisi 9 DPR RI itu mengunjungi tempat-tempat terpencil itu, memang masih ada paradigma kalau cespleng diminum langsung berkhasiat. Nah itu yang Oh iya. itu yang harus memang kita Diwaspadai. edukasi, Oke. diwaspadai ya kan. Bahkan ada yang waktu kita diskusi itu bilang, Pak Yogi, saya tadi pagi nggak bisa jalan terus minum obat ini, jamu ini, langsung saya bisa lari ya. Itu salah satu yang diwaspadai karena penggunaan bahan kimia obat di dalam obat tradisional atau jamu itu punya efek samping yang membahayakan dalam jangka panjang ya kan. Salah satunya adalah kerusakan hati dan ginjal seperti itu. Tidak hanya makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti tadi yang Mbak Laila cerita, tapi jamu-jamu ini juga ada yang harus kita waspadai, terutama kalau Campuran. khasiatnya itu langsung terasa. Nah itu yang mungkin diwaspadai, menghilangkan nyeri ya kan. Atau banyak juga yang beredar di masyarakat itu, terutama yang terkait dengan stamina pria. Wah, ini ya, orang sekali tuh di ya Facebook bisa terutama. di Facebook. Nggak apa-apa, Nggak ini main kan Facebook. saya merek ilegal kan nggak apa-apa. Iya. Mungkin supaya sampai diketahui masyarakat ya kan, misalnya kayak urat madu. Oh, iya. Nah, Oh, itu iya, yang itu berbahaya, montalin. Nah, itu yang berbahaya karena yang perlu dilihat juga, Badan POM itu tidak pernah memberikan izin untuk label kemasan dengan gambar-gambar yang kurang sopan. Oke. Oh, Nah, kadang-kadang kan kalau lihat gambarnya kok nggak sopan, tapi ada POM TR-nya, itulah Kalau POM perlu- TR-nya perlu palsu. dipertanyakan. Perlu Oh, ditanyakan. Terus Nggak akan di-cross-check. mungkin, betul. Iya. Badan POM membolehkan labelnya itu gambar-gambar yang kurang sopan. Berarti sudah ada aturannya, Pak ya? Sudah ada aturannya. Jadi ya itu kan salah satu pembekalan untuk edukasi masyarakat. Dan memang itu kadang-kadang efeknya cepat, tapi efek sampingnya berbahaya. Ya kan, salah satu misalnya apa namanya stamina pria Ya. yang ilegal kan, kami pernah cek ternyata mengandung bahan berbahaya seperti sildenafil ya kan. Nah, sildenafil ini itu kalau misalnya dikonsumsi oleh bapak-bapak atau pria yang punya darah tinggi, hipertensi, itu bisa kira-kira bisa pindah dia. Pindah alam. Ya, seperti itu. Oke. Sangat bukan, tepat ya. bukan rumah sakit dulu, tapi langsung Iya. pindah alam. Iya, karena Langsung kan ke atas ya. iya, ketika dia terlalu tinggi dipompa darahnya kan, dia punya darah tinggi, bisa stroke atau bisa henti jantung Oke. secara mendadak. Nah, itu yang harus harus diperhatikan. Nah, Berarti kalau gitu. ada produk stamina pria yang menjanjikan langsung itu harus Terus dicurigai. Jadi gitu ya, Mas Elan, Dicurigai. karena mohon sudah bisa bertobat dari sekarang. Nggak pakai gitu. Nggak pakai ya. Iya. Jadi nanti tolong sampaikan ke masyarakat seperti itu. Jadi yang efeknya instan itu harus diwaspadai. Apalagi kalau kita bicara herbal, bicara jamu, itu butuh waktu dan harus butuh pemakaian rutin ya. Tapi tetap sesuai dengan porsinya. aturan Aturan pakai pakai. gitu. 100 Iya. masalah. Kita tepuk tangan untuk masalah. Oke. Hmm.
Mas Yogi sama Mas Iya. Elang. Siap. Aduh, Mas Yogi sama Mas Elang sering jalan-jalan, Iya. naik motor. Siap. Ya. Biasanya kalau hujan-hujan naik motor biasanya nyarinya apa? Kalau hujan-hujan naik motor itu kerjaan sia-sia. Karena kalau saya hujan ya di rumah aja, jangan naik motor ya. Banyak Ya. resikonya ya. Banyak resikonya, Oke. betul. Iya. Kalau Mas kan? Elang Biasanya nyari bakso. nyari bakso. Iya, Oke. makanan yang menghangatkan gitu Makanan yang hujan-hujan. menghangatkan. Ya. Termasuk minuman yang menghangatkan kan misalnya Iya. hujan-hujan untuk menghangatkan tubuh. Nah, betul. Salah satunya ini yang tadi kita Iya, ngomong. betul. Ada teh Ya. jahe, teh Iya. jahe merah. Betul. Jadi daripada kita mencari minuman yang tidak sehat kan, lebih baik kan kita meminum jamu. Seperti itu, satu manfaatnya dapat, yang kedua sehatnya juga Ya. dapat, Double. seperti itu. Iya. Jadi bukan hanya di waktu hujan sih Iya. minum herbal. Sebenarnya Iya. minum herbal itu kan sesuai dengan kebutuhan. Ya kan, apa yang kita rasakan itulah yang harus kita konsumsi, seperti itu. Jadi ya kita situasional seperti itu. Cuma ya memang keamanan, mutu dan khasiat harus diutamakan. Oke. Ya, seperti jadi jangan sampai sembarang minum obat tradisional kan. Seperti itu, misalnya mau kuat gitu kan. Nah, ya, Semua lihat diambil. jangan semua dikonsumsi ya kan. Biar Kalau strong. misalnya mau tidak sakit misalnya kan, jangan asal meminum Oke. jamu seperti itu. Nah ini kalau kita bicara sosial media dan juga ada Mas Elang sebagai Gen Z yang kayaknya nggak bisa jauh dari medsos ya, saya juga nggak bisa Iya. jauh. Itu banyak influencer-influencer yang share konten soal herbal yang belum tentu itu benar gitu. Karena mungkin tidak sesuai dengan aturan atau itu tidak resmi, belum ada izin Betul. BPOM-nya, tapi itu ramai banget diikutin sama followersnya gitu. Itu tanggapan Elang tuh gimana? Nah ya, apalagi di generasi muda sekarang nih Kak ya, mereka tuh lebih mengikutin yang tren sekarang. Betul. Mereka tuh kayak misalnya yang ini lagi rame, semua diikutin yang itu. Makanya pentingnya edukasi, kita ngebaca informasi yang jelas tuh, yang akurat, biar ndak kemakan hoax gitu sih Kak. Makanya Karena ada ini Mas Yogi, ada namanya budaya FOMO itu. Iya, Jadi betul, ikut-ikutan. FOMO. kebanyakan ya, Mana yang viral itu kita ikut Iya. gitu. Padahal oh, belum harus tentu ngikut, bener. belum tentu jelas, benar. Siapa tuh bisa ngerugiin kita juga. Betul. Nah Betul. itu gimana tuh dari? Iya. Dari kacamata Badan POM kan? Iya betul. Iya. Itu yang mau ditanyakan. Nggak mungkin dari kacamata saya. Iya. Iya, jadi memang di Badan POM itu untuk yang FOMO itu sudah kita bahas di situ. Jadi seringlah mengecek terkait dengan website Badan POM. Kita punya website Badan POM, www.pom.go.id. Oke. Ya, di sana ada misalnya terkait dengan produk apa, tinggal di search itu. Jadi ada Oh, bisa terkait ya? dengan jadi ada berita-berita aktual, atau misalnya ada informasi-informasi yang perlu klarifikasi supaya tidak ada misinformasi, ada baik obat, jamu, kosmetik sampai dengan makanan. Sangat membantu. Sangat membantu. Jadi kan di Badan POM itu kan ada tagline selain ceklik ya. Oke. Tagline-nya adalah kata BPOM. Kata BPOM. Kata BPOM. Ya, jadi di sana ada kata BPOM. Jadi misalnya memang ada hal-hal yang kiranya kita kurang jelas, itu bisa dicek di sana informasinya. Karena kami selalu update itu. Ya, misalnya ada perkembangan terakhir itu, misalnya terkait dengan kemarin seperti ini agak di luar konteks, misalnya Oke. kayak beras plastik gitu kan, itu ada di penjelasan dari Badan POM. Lalu terkait dengan jamu-jamu yang berbahaya, itu ada penjelasan di Badan POM. Misalnya tinggal kita lihat aja di sana. Sangat membantu sih. Sangat membantu. Dan kami sebenarnya mudah, kita bisa tanya juga di BPOM Mobile itu. Di BPOM Mobile itu bisa kita tanya terkait dengan produk obat yang aman, seperti itu. Cuma memang ada 3 yang kita tidak bisa tanya di BPOM Mobile itu. Apa? Ya kan, terkait dengan umur, rezeki dan jodoh itu tidak bisa. Oh iya. Ya kan? Itu sih nggak bisa. Ya, di atas. Ya, tapi kalau terkait apakah produk ini aman, itu bisa kita tanya. Ataukah misalnya apakah misalnya ada kejadian-kejadian viral begitu yang Kita berkembang, tanyakan. kita bisa tanyakan ke sana. Itu aplikasi itu memang disiapkan untuk menampung pertanyaan dari masyarakat. Apalagi terkait dengan pengaduan seperti itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencegah berita hoax dan misinformasi atau disinformasi seperti Jadi itu. termasuk yang viral-viral, Ya. kesehatan, produk-produk itu Nah, bisa kita tanya ke BPOM langsung. Bisa ditanya ke BPOM langsung. Insya Allah langsung akan dijawab.
Oke. Bukan oleh saya, Respon. tapi oleh Badan POM. Iya, seperti itu. Ya, Jadi sangat memudahkan Mas Elang. Iya Kak. Mas Elang, iya, Iya. tatap mata saya. Nggak. Pernah nggak mengkonsumsi obat tradisional tapi ada efek sampingnya? Kalau obat tradisional belum sih. Belum ya? Pak. Oh, belum ya. Yakin? Itu jahe. Ya, jadi tidak ya. Jadi memang saya mau nyampaikan di sini. Jadi kami juga punya aplikasi pelaporan, namanya monitoring efek samping obat. Di? Nah, ada di aplikasinya. Oh, Oke. beda Ya. sama Beda sama Beda. Bepom Mobile. Bepom Mobile. Jadi kami di sini juga punya aplikasi untuk menjaring efek samping itu kan ada. Ya kan? Efek samping itu misalnya kalau minum obat misalnya ya, ada beberapa antibiotik itu yang menyebabkan misalnya kencingnya, misalnya mohon maaf ya, misalnya jadi berwarna merah begitu. Itu ada, itu bisa dilaporkan. Atau misalnya setelah minum makan atau minum obat tradisional misalnya terjadi reaksi alergi. Nah, itu juga bisa dilaporkan ke sana supaya apa, nanti bisa kita kompilasi dan kita bisa sampaikan ke pelaku usahanya nanti kalau misalnya produk Anda seperti ini, adverse reaction-nya seperti itu, efek sampingnya seperti itu sih yang mau saya sampaikan. Tapi memang dalam mengkonsumsi obat dan makanan itu kita harus aware ya, harus waspada. Meskipun memang sudah punya nomor izin edar, belinya dari toko obat toko resmi seperti itu, tapi efek samping itu kadang-kadang muncul dan itu sangat individual ya kan, tergantung dari kondisi badan kita. Bisa jadi misalnya kita sama-sama nih mengkonsumsi obat gitu kan, terjadi reaksi di Mas Elan tapi tidak terjadi reaksi di saya, dan itu perlu dilaporkan seperti itu. Nah, itu yang penekanan seperti itu. Dan di Badan POM juga sudah mewajibkan pelaku usaha kan, khususnya si obat ya, di sana untuk mencantumkan efek samping ya kan, sehingga misalnya nih yang paling mudah saja, kalau minum obat flu jangan mengendarai motor atau mobil, kendaraan iya, itu salah satu efek samping seperti itu. Jadi nah, itu yang makanya orang pintar itu membaca label. Oke. Itu sih Kak, yang apalagi di Gen Z ini kan mereka yang kebanyakan FOMO tuh nggak baca dengan akurat informasi-informasi itu, jadi kayak asal pakai aja obat yang gitu. Iya. Makanya kayak harus literasinya tuh kita deketin lagi ke masyarakat, harus ditingkatkan ya, literasinya, edukasinya biar merata gitu di semua kalangan. Betul. Karena biasanya kita menganggap yang banyak digunakan oleh orang itu terpercaya, trusted, karena udah banyak orang yang pakai gitu. Karena si ini yang pakai kita percaya gitu. Terus harus kita gali informasinya sendiri. Maka itu penting kita diri personal tuh harus tahu tuh. Dasarnya tuh kita ngecek gimana misalnya labelnya, keaslian gimana gitu. Ya, jadi betul tadi kata Mas Elan terkait dengan FOMO. Jadi saya sampaikan kan, sekarang itu informasi itu banyak beredar, ya kan, baik di media sosial, di Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain. Kita memang harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang betul, yang benar dan berkualitas, itu yang pertama. Yang kedua, bila memang ada informasi yang sifatnya viral ya kan, dan itu harus di cross check. Nah, terkait dengan obat dan makanan bisa di cross check di website kami di pom.go.id seperti itu. Sehingga apa, supaya tidak hanya ikut tren, tidak hanya ikut yang viral, tapi ujung-ujungnya malah merugikan kesehatan sendiri. Bukan diri sendiri tentunya, dan kesehatan ya seperti itu. Jadi memang karena dunia sudah dalam genggaman, betul ya kan, segala bisa kita cari, tinggal kemauan kita untuk mencari informasi yang tepat dan benar di tempat yang benar. Seperti itu, salah satunya di website resmi Badan POM, www.pom.go.id. Oke, terima kasih. Jelas di situ edukasi. Memang edukasi itu sangat-sangat penting ya. Betul. Apalagi di zaman sekarang Kak. Betul. Di internet apalagi. Di akhir zaman ya. Jangan dulu Pak, jangan akhir zaman dulu. Elang belum kuliah. Iya, baru lulus kemarin Pak. Baru seminggu kayak. Betul. Kapan rencana menikah, Mas Elan? Oh, masih lama. Masih lama. Makanya jangan akhir zaman dulu. Mas Yogi,
Mas Elang, terima kasih. Ya. Sebelum kita tutup, kata-kata hari ini untuk menutup obrolan kita yang ini. Dari Mas Elang dulu. Back to nature with herbal. Weh. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kalau silakan Mas Yogi. Ya, baik. Apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini, jangan percaya kata orang, tapi percaya kata Bepom. Asik. Jangan percaya kata. Kata Bepom betul. Oke. Apa kata-kata saya? Back to herbal. Lin. Jadi anak muda butuh herbal. Mantap. Wes, mantap. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Oke. Oke, sebelum kita tutup, mari kita minum. Ya, Oh, Pak Yogi haus ya. Ya. Oke. Back to herbal. Back to herbal. Apa kita cheers? Back to herbal. Oke, back to herbal. Ya.